Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, rekonsiliasi pasca Pilpres nampaknya segera terwujud dari Koalisi Perubahan, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Sepertinya menyambut baik upaya politik merangkul ala Prabowo ini. Nah, apakah ini dimaksud jalan politik gotong royong? Iya, jadi salah satu tradisi lama ya politik kita yang disebut dengan gotong royong itu yang seringkali menjadi semacam basis kultural bagi pembentukan koalisi politik. Jadi bukan hanya pada masa reformasi, tapi juga pada masa Orde Baru dan Orde Lama, istilah itu dipakai untuk memberi semacam justifikasi kultural bahwa persatuan elit ya itu akan membawa pada kepentingan yang lebih besar. Cuma yang saya selalu ingatkan adalah meskipun kita tahu ini proses politik elektoral selalu membutuhkan semacam healing ya. Jadi kita sering mendengar istilah yang disampaikan oleh Mbak Puan. Jadi setelah bertanding kemudian elit bersanding. Tetapi lagi-lagi di balik istilah tersebut jangan lupa persatuan elit juga punya implikasi party collusion. Jadi kolusi elit. Nah, ini yang saya selalu ingatkan, persatuan elit jangan sampai membuat semua elit itu bersatu dalam satu kolam dan kemudian mengurangi alternatif buat publik untuk mendapatkan proposal kebijakan. Dan kita pernah mengalami itu, nggak usah jauh-jauh Vera, beberapa waktu lalu itu muncul RUU DKJ, Daerah Khusus Jakarta, dan karena pada saat itu semua elit politik kecuali PKS punya kepentingan yang sama karena bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, ada satu klausul yang sekarang kemudian di amandemen, yaitu pemilihan gubernur Jakarta itu ditunjuk oleh Presiden atas usulan DPRD. Itu yang saya sebut sebagai party collusion. Karena elit saat itu bersatu dalam satu kolam, akhirnya mereka berupaya untuk mencari keuntungan dengan tanda kutip menghijack ya, aspirasi publik. Nah, untungnya terjadi Pilpres sehingga party collusion tadi berpisah lagi karena kan pemerintah kan terbagi ya, partai pendukung pemerintah ada tiga kelompok kan, ada 01, ada 02, 03. Akhirnya kesepakatan tadi berantakan. Nah, poin saya, masyarakat itu entitas yang bersifat heterogen, entitas yang tidak homogen, dan heterogenitas masyarakat tadi harus direpresentasikan oleh elit yang beragam. Ya, jadi kalau misalnya elitnya semuanya bersatu, itu bahaya juga, bukan hanya buat publik dan demokrasi, tapi juga manajemen dan disiplin koalisi menjadi melemah. Jadi untuk kepentingan Pak Prabowo sendiri, kalau semua diakomodasi itu juga nggak bagus, gitu ya. Jadi ini untuk kepentingan profesionalitas dan koordinasi kekuasaan juga supaya ada batasan seberapa banyak persatuan elit itu diwujudkan dalam matematika politik koalisi. Dan menurut saya yang paling ideal kurang lebih sekitar 60-70%. Di atas 70% terlalu besar. Karena itu akan mematikan semangat oposisi yang menjadi intisari dari demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.